أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وريث يا رشيد يا صبور جل جلاله وتعالى في علاه الله ربنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل جلاله الواضح العظيم السلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وحبب وعظم وتعطف وتحنن وتعطف على عبدك ونبيك وخليلك وصفيك ونجيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
وأتباعه وأنصاره وأحبابه إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang kita muliakan para ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, pengayom masyarakat kita, semoga mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijagakan, dilindungi dan diberkahi agar terus memberikan manfaat kepada kita. Yang kita muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya jamaah kajian subuh di Masjid Al-Ansar Pematang Sulur, ataupun yang mengikutinya dari media sosial dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi aib-aib kita. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Semoga Allah rahmati kita senantiasa dan kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih berada di bulan Safarul Khair, safar yang baik. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepadanya dan selalu optimis dalam kehidupan kita dalam segala hal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tafa'alul khaira tajiduhu." Selalulah optimis untuk kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkannya. Kita telah membahas sebahagian daripada nama Allah yang ke-87, yaitu Al-Jami', yang artinya adalah yang maha menghimpunkan. Telah disampaikan beberapa contoh betapa Allah maha menghimpunkan. Di antaranya itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya kepada Allah bagaimana nanti makhluk dibangkitkan kembali setelah hancur. Maka Allah perintahkan kepadanya untuk menangkap 4 macam unggas. Kemarin ada burung merak, burung gagak, ada burung nasar dan ayam jantan yang disembelih, dicampur, dicincang dagingnya, seluruh tubuhnya, lalu dipanggil. Ternyata semuanya datang dalam keadaan sejahtera. Tinggal kemarin karena untuk mendapat kepalanya yang ada di tangan Nabi Ibrahim, lalu disatukan dan menyatulah dan kembali menjadi sempurna. Subhanallah, Maha suci Allah Al-Jami' yang menghimpunkan. Dialah yang menghimpunkan segala-galanya. Dialah yang mengaturkan untuk kita dan yang menjadikan kita berhimpun insyaallah biiznillah dalam perhimpunan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam kategori al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan saf yang tersusun dengan disiplin yang dipadukan oleh Allah. Ruhut tayyibin, arwahut tayyibin ma'at tayyibin. Ruhnya orang yang baik-baik bersama orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada halaman 496, kemudian guru kita Syekh Bakhit menjelaskan bahwa orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jami', akhlaknya mesti ada pada nama itu. Yaitu yang pertama, bahwa ia dapat menghimpunkan ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Salah satu fokusnya berakhlak dengan nama Allah Al-Jami' ini, yaitu menuntut ilmu, mengetahui baik ilmu zahir maupun ilmu batin.
Dengan makna lain, ilmu yang diperlukan untuk tata cara ibadah dan ilmu untuk memperbaiki hati kita. Ilmu syariah dan ilmu tariqah. Dan mengumpulkan segala amal salih, berpadu pada dirinya amal-amal salih, kalimat-kalimat thayyibah, serta berbagai macam keadaan dan maqam yang mulia. Jadi terkumpul pada diri orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jami' itu segala kebaikan, baik berbentuk amal-amal salihnya, akhlaknya, tutur katanya, sikapnya, dan ahwal dan maqam yang dulu pernah kita bahas dalam konteks kajian tasawuf, di mana kita ini sedang menapaki tangga-tangga at-taraqqiyat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kita menaiki tangga-tangga tersebut Allah telah menjanjikan memberikan kepada kita ahwal, keadaan jiwa. Di antaranya adalah at-tuma'ninah, tenang, as-sakinah, al-unsu billah, mesra bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dihimpunkan Allah pada dirinya, segala sifat baik, ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu haqiqah, amal-amal saleh, akhlak yang baik, tutur kata, hati yang bersih, ketenangan jiwa, kedermawanan, ini adalah cermin daripada orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jami' yang menghimpunkan. Bahkan yang paling sempurna untuk ini tidak lain adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karenanya disebut beliau adalah manifestasi. Kalau kita ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tercermin pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majalah, sebagai tampilan, sebagai mazhar yang menghimpunkan apa yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Jami'. Ilmu zahir dan ilmu batin yang dimaksud secara rinci adalah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Tiga ilmu ini. Jadi tiga ilmu ini wajib kita tuntut dan fardu ain hukumnya bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Dengan ilmu tauhid dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Dengan ilmu tasawuf dia memperbaiki hatinya, jiwanya agar menjadi orang yang khusyuk, yang ikhlas. Dan ilmu fikih agar sesuai apa yang dilakukannya dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sebab di antara makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah iyyaka urid, engkau yang aku tuju ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara maknanya adalah aku menujumu dengan cara sebagaimana yang engkau inginkan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, zahiran wa batinan, zahir dan batin, qaulan wa amalan, baik perkataan maupun amalan. Namanya mutaba'ah, mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikuti Nabi, qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Tiga ilmu ini harus kita miliki sesuai keperluan kita pada ilmu tersebut. Kita mesti mengumpulkan ilmu zahir dan batin, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Keduanya dalam diri jadi satu. Apabila kita menghimpunkan tiga ilmu itu di dalam diri kita, maka kita sudah mendapatkan buah keimanan kepada Allah dengan namanya Al-Jami'. Jadi kita dapat ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kita pahami, kita amalkan, kita jiwai, itu buah keimanan daripada iman dengan nama Allah Al-Jami' yang menghimpunkan. Ilmu tauhid itu diperlukan untuk membangun fondasi amal.
supaya kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita tuju, dan bahwa Tuhan kita hanyalah satu, tidak ada yang lainnya. Dan seluruh makhluk itu hanya punya satu Tuhan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita. Dialah yang kita sembah, dialah yang kita tuju, tidak ada yang lainnya. Tidak salah sasaran, hanya Allah yang kita tuju. Itu pondasi daripada ilmu tauhid. Makanya disebutkan oleh Imam Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Pangkal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dengan istilah aqidatul awam, atau yang paling sederhana, agar kita mengenal Allah, mengesahkan Allah sebagai dasar fondasi kita, yaitu kita wajib mengetahui sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang didasari daripada hukum akli. Karena dengan hukum akli diketahui tanpa memiliki 20 sifat yang wajib tersebut, dia bukan Tuhan. Karena itu wajib baginya ketika kita mengenal itulah Tuhan kita dan dialah Tuhan, memiliki sifat yang wajib dengan akal yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenalnya. Salah satunya adalah wujud, ada. Mustahil Tuhan itu tidak ada. Jadi dasar tauhid ini menjadi fondasi kita selanjutnya dalam beramal, mengamalkan agama Islam sebagai agama kita. Makanya fondasi rukun Islam itu adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenal kita wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, hayyan, basiran, mutakalliman. Itu ya, kita dengannya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid tidak akan bisa membangun satu bangunan amal. Di pondasinya, dasarnya. Karena siapa yang ingin kita tuju? Siapa yang ingin kita sembah? Bagaimana kita menyembah yang tidak kita kenal? Naif. Karena itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar membangun pondasi. Tidak akan ada bangunan, tidak akan ada amal tanpa ada pondasi. Ilmu tauhid itu sendiri adalah keimanan. Orang yang hendak beramal harus beriman terlebih dahulu. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hal keadaannya beriman dan menjunjung tinggi perintah Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dasarnya iman, imanan wahtisaban. Begitu juga solat, ibadah yang lainnya didasari oleh keimanan terlebih dahulu. Karena iman adalah fondasi amal. Cuman ilmu tauhid yang dimaksud, kita tuntut bukan ilmu tauhid yang supaya bisa dihilang, bukan. Supaya kita mengenal perbandingan-perbandingan, bukan. Itu ilmu kalam, pengembangannya untuk sebagai wawasan. Ilmu tauhid yang dimaksud ilmu yang memberikan dasar kepada kita agar kita mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang kadang banyak salah juga. Judulnya ngaji tauhid, ujungnya syariahnya ditinggalkan. Salat tak mau lagi, merasa sudah ketemu dengan apa yang dia inginkan, sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, itulah. Kita nak hati-hati, mudah-mudahan kita selalu terbimbing dengan bimbingan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu fikih,
gunanya adalah untuk membangun kerangka amal supaya kita betul-betul melaksanakannya sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita tahu? Ikut bimbingan ulama-ulama kita yang telah mengajinya, mempelajarinya, meneruskan risalah para nabi untuk menyampaikan kepada kita. Kalau salah bisa menyesatkan kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berguru. Dan orang yang tidak mau belajar, tidak mau berguru, sedangkan dia ada kesempatan, ada kelapangan, maka tidak ada toleransi baginya untuk mengatakan aku tidak tahu. Karena dia telah muqassir, telah lalai. Tata cara solat tidak tahu. Sementara ulama banyak, masjid banyak, setiap hari kita berdekatan dengan sholat dan waktu kita ada semua ada. Ternyata tidak tahu, tidak ada alasan. Lain yang sudah terlanjur lalu ingin memperbaiki diri, alhamdulillah, segera bertobat dan memperbaiki diri. Kitanya banyaklah kekurangannya ya. Yang soal agama kita nomor sekian kan, ngaji anak kita nomor sekian kan, sehingga na'udzubillah min dzalik anak tidak bisa ngaji. Sementara bahasa Inggris hebat, matematika hebat, fisika hebat, ngaji Quran tidak pandai. Nah, ini kan naif sebenarnya, tidak mendahulukan kepentingan agama. Nah, jadi tidak ada alasan selagi masih ada kesempatan, maka wajib hukumnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin, ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya tentunya adalah ilmu yang dimaksud ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kita ini mengaji ilmu tauhid, Asmaul Husna ini, itu untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan memahami asrar daripada nama-nama Allah yang mulia. Dan dengan ini kita telah memenuhi. Kita ngaji, kalau ditanya nanti malaikat bertanya, pernah tidak ngaji tauhid? Alhamdulillah, kami ngaji tauhid di Masjid Al-Ansar. Pernah tidak ngaji fikih? Alhamdulillah, kami ngaji fikih di Masjid Darun Najah. Pernah tidak ngaji tasawuf? Alhamdulillah, guru kami Abdul Latif ngajar tasawuf, misalnya. Gugur. Ini pasti tanya malaikat, pernah tidak ngaji tauhid? Apa tuh? Tidak pernah. Pernah tidak ngaji fikih? Tidak pernah, tidak tahu. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang-orang Islam yang memang tak ada ngaji. Cuman untung dilahirkan sebagai orang Islam cuman. Apabila kerangka amal kita dibangun atas fondasi yang kokoh dan diperhiasi dengan sebaik-baiknya, maka amal kita bisa diterima Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Karena diterima Allah tuh melakukan betul-betul dulu, ikuti tata caranya. Solat nak diterima Allah, ikuti tata caranya yang diajarkan Nabi melalui guru-guru kita. Lalu kita amalkan, kita sholat. Ini belum apa-apa sudah mantap. Aku sholat tak pernah tinggal, merasa diri sudah cukup, seolah-olah pahala sudah banyak betul. Padahal belum tentu. Jangankan nak dapat pahala yang banyak, diterima atau tidak diterima aja belum tahu lagi. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pikirkan dan lakukan apa yang dituntut Allah darimu. Jangan kau pikirkan apa yang akan Allah beri kepadamu. Kita ni sibuk rezeki dah dijamin Allah. Kita lakoni dengan keyakinan. Adapun terkait kewajiban kita, itu yang semestinya kita utamakan untuk memperhatikan dan memperbaikinya.
Nah, pada kenyataannya terbalik. Yang untuk sudah dijamin Allah itu yang kita sibuk mati-matian. Tapi untuk yang semestinya kita lakukan untuk Allah, kita tidak bersungguh-sungguh untuk mempersembahkannya dengan yang terbaik. Kita ini dinilai terus dari mulai contoh Qabil dan Habil. Sampaikan korbanmu, kata Allah. Karena Allah ingin melihat persembahan makhluknya. Maka Qabil mempersembahkan hewannya yang paling kurus, paling jelek. Jadi, sementara Habil mempersembahkan buah-buahan yang paling segar, yang paling enak. Yang diterima Allah adalah persembahan yang terbaik. Jadi di antara kita itu liyumahhisallahu alladziina aamanu minkum wa ya'lamas shabirin. Memang Allah ingin memfilter di antara kita, ingin difilter Allah. Siapa yang paling terbaik persembahannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagi orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jami', sesudah ia menghimpun 3 macam ilmu itu, akhlaknya pada nama itu bahwa ia menghimpunkan amal-amal soleh dan kalimah-kalimah thayyibah. Amal soleh, kalau bicara baik, bicaranya bicara yang bermanfaat, selalu berzikir, berdoa, bermunajat, kata-katanya manis, tidak menyakitkan hati, memberikan kesejukan, bersama dengannya membuat orang tenang dan bahagia. Subhanallah, akhlak al-jami', akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nabi itu saking indahnya akhlaknya, saking baiknya, sehingga semua sahabat menyangka diri sahabat yang menyangka itu menyangka dirinya yang paling disayangi oleh Rasulullah. Siapapun menyangka akulah yang paling diperhatikan Rasulullah. Semuanya menyangka demikian. Tidak ada nampak beda. Subhanallah. Yang semuanya merasakan betapa kagum dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita yang utama, yang setiap saat seakan-akan ada di pelupuk mata kita. Lakukan sesuatu dengan niat kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani, Maulana Syekh Muhammad Al-Rabbani, sampai napas kita yang keluar masuk ini kita keluarkan, kita masukkan niat dengan Allah, ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat ini, insya Allah napas kita yang keluar masuk mendapatkan pahala sunnah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Ada yang paling sederhana jika dapat mengamalkan. Siapa yang memanggil kita ataupun berhadapan dengan kita, biwajhin taliq, hadapi dengan wajah yang ceria. Jangan pernah nampakkan muka cemberut, muka masam. Dapat mengamalkan siko ini pun jadilah alhamdulillah. Asal ketemu dengan orang, bercakap dengan orang, dipanggil dengan orang, wajah kita itu wajah yang menunjukkan kita menghargai. Jangan sampai menunjukkan wajah kita itu wajah yang tidak menghargai. Ini kita niatkan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah manifestasi daripada nama Allah Al-Jami' yang menghimpunkan segala kebaikan. Kita ini dengan momen-momennya, kapan kita banyak duit, banyaklah senyum kita dah. Tapi kalau sudah tidak ada duit, orang negur pun masam muka kita. Nanti berduit tak berduit, macam mana muka kita tu jangan masam. Dapat sikok ni ngamalkan. Subhanallah. Sikok ni. Kadang-kadang belum apa-apa kita kan cepat betul berubah. Wajah marah kita nampak,
wajah benci kita nampak, wajah dengki kita nampak, wajah lagi pening pun nampak juga. Jadi nah ini kalau dapat kita ikut Rasulullah SAW, subhanallah. Wal ka'akhaka biwajhin taliq. Setiap bertemu dengan saudaramu, kadang-kadang kita ini kan bisa aja kita suka, kadang-kadang kita bisa juga kesal, dia terus. Macam mana mau kita tuh jangan merubah ya. Kadang-kadang kita bisa juga saat kita suka kita senyum, saat kita merasa terganggu, sedang konsentrasi, sedang nak istirahat, datang dia. Hati kita sebenarnya marah lah, tak tahu waktu kawannya. Tetap kita, wajah kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menampakkan keceriaan supaya tidak menyakitkan hati saudara kita. Itulah mungkin yang dapat disampaikan. Ada dikit lagi nih ya, kita ambil ini. Yang bahagian halaman 499-nya itu keimanan kita pada nama Allah Al-Jami' membuahkan pada kita menghimpun segala keadaan hal yang kita sebut maqam-maqam yang mulia. Apa di antaranya? Yang pertama sabar. Maqam sabar. Sabar ini subhanallah, kata guru kita Maulana Syekh Adil Rabbani qaddasallahu sirrah, kita ini di ujung dunia sudah banyak bersabar dan terilhami daripada nama Allah yang terakhir dari 99 nama Al-Husna adalah As-Sabur, yang maha sabar. Jadi kita dituntut di akhir zaman ini untuk berakhlak dengan nama Allah As-Sabur, banyak bersabar karena banyak yang tidak kenanya sudah. Sabar itulah ini buah daripada beriman dengan nama Al-Jami'. Sabar terhadap musibah apapun yang menimpa. Yang kedua syakur, banyak bersyukur karena yang hilang itu hanya uang, harta, bukan iman. Mudah-mudahan kita dijagakan Allah, tetap bersyukur. Katanya yang paling berat itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, orang yang kehilangan imannya. Na'udzubillah. Kalau harta kan masih bisa dicari. Kalau iman, na'udzubillah. Yang ketiga ridha. Ridha dengan kehendak Allah, takdir Allah. Ridha ini suka artinya, tidak ada ngeluh, menerima, suka, bahagia. Kalau kita sudah sampai makam ini, tidak ada lagi sedihnya kita, karena kita selalu bahagia dengan apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Yang kelima raja, mengharap, yakin dengan Allah, Allah akan balas dengan pahala, Allah akan kabulkan. Allah maha baik. Begitu juga apabila kita mendapat rezeki dari Allah, sikap kita hendaknya menghimpunkan keadaan-keadaan yang mulia agar kita mendapatkan buah keimanan dengan nama Allah Al-Jami'. Walhasil semua kejadian yang menimpa kita hendaklah kita bisa menyikapinya dengan menghimpunkan segala keadaan-keadaan yang mulia. Dengan demikian kita akan mendapatkan buah keimanan dengan nama Allah Al-Jami'. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat berakhlak dengan nama Allah Al-Jami'. Kita upayakan, kita berusaha, kita berniat, maka Allah akan menolong, maka Allah akan memudahkan, maka Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita tidak pernah mau, tidak pernah berniat, tidak pernah ingin, syattana ab'adu min dzalik, maka tentu akan tambah jauh. Mudah-mudahan Allah memasukkan dalam hati kita himmah, cita-cita yang dimasukkannya kepada hati awliya'nya, para kekasihnya, sehingga kita menjadi hamba yang mardiyin, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin
ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.